Ya, untuk pertemuan sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang soal Olimpiade Sains Kebumian atau KSN tahun 2018 nomor 51 sampai nomor 100. Yang pertama, manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak benar, nomor 51? Kita lihat definisinya, yang salah adalah E ya, ENSO, El Nino South Oscillation, menyebabkan suhu permukaan laut di ekuator lebih tinggi daripada suhu muka air laut di lintang yang menengah. Ini adalah yang ENSO. Saya yakin tidak dijelaskan karena melainkan disebabkan oleh perbedaan jumlah energi radiasi matahari yang diterima oleh permukaan laut di ekuator dan lintang menengah. Sudut datang sinar matahari ekuator lebih umum lebih tinggi daripada lintang menengah. Jadi seperti itu. Selanjutnya 52, awan terbentuk karena adanya udara lembab yang bergerak naik hingga mencapai paras level pengembunan. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling kurang berhubungan dengan proses pembentukan awan di Indonesia? Jawabannya adalah E. Awan terbentuk karena adanya front dingin. Karena di Indonesia, ekuator ya, daerah yang seperti ini tidak ada karena front dingin dapat menyebabkan es ya. Itu ada di lintang menengah atau subtropis. Selanjutnya 53. Awan yang dapat menyebabkan hujan lebat, petir, hujan batu es, angin kencang, dan tornado. Jawabannya adalah E, cumulonimbus. Awan ini sudah sangat jelas sekali, awan yang paling berbahaya sekali ketika ada penerbangan. Deskripsinya bisa dilihat sendiri, bahwa kandungannya airnya relatif tinggi, dapat menghasilkan petir karena dalam awan ini unsur-unsur penyusunnya adalah tetes air dan es, bergerak secara dinamis. Selanjutnya 54, dalam awan panas, tetes hujan dapat tumbuh melalui proses tumbukan dan tangkapan. Jadi maksud apa ini? Awan panas, awan yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius, karena suhunya di atas titik beku, ia hanya tersusun oleh tetes air. Karena itu tetes air hujan, awan umumnya tumbuh melalui proses tumbukan atau tangkapan, collision and coalition. Dalam proses ini, tetes besar yang jatuh akan bertambah akibat tumbukan dengan tetes menetes air yang kecil. Jadi seperti ini, big drop dan smaller drop. Selanjutnya 55, turbopause adalah batas antara homosfer dan heterosfer. Jawabannya adalah D, karena ini sudah jelas ya. Selanjutnya 56, dari kajian iklim dapat diketahui bahwa pola utama curah hujan sepanjang tahun di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa misalnya, curah hujan maksimum umumnya terjadi di bulan-bulan Desember, Januari. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang paling benar? Jawabannya adalah C, pola curah hujan di Ambon berkebalikan dengan di Semarang, karena di sana daerah Indonesia bagian timur ya. Selanjutnya 57, interaksi atmosfer laut merupakan proses yang sangat penting di planet bumi, karena interaksi tersebut sangat berpengaruh yaitu oleh E ya, distribusi suhu secara vertikal. Jadi angin, komponen atmosfer berinteraksi dengan permukaan laut, menyebabkan air di dekat permukaan laut bercampur aduk sehingga panas dari radiasi menjadi seperti itu. Selanjutnya adalah 58, di dalam stratosfer temperatur naik terhadap ketinggian karena A ya, adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Jadi di dalam stratosfer terdapat lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari sehingga temperatur di lapisan ini naik terhadap ketinggian. Selanjutnya 59,
90% massa atmosfer berada pada lapisan troposfer, karena berada pada lapisan terbawah atmosfer hingga ketinggian 9 km, lapisan atmosfer mencakup ketinggian permukaan laut adalah troposfer. Selanjutnya 60, lapisan terbawah atmosfer yang sifat fisik dan dinamisnya dipengaruhi langsung oleh kondisi permukaan bumi, disebut lapisan batas atau boundary layer. Ini adalah lapisan terbawah atmosfer dengan sifat-sifat fisik yang dinamis dipengaruhi langsung oleh kondisi permukaan bumi. Ia merupakan sublapisan troposfer yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi, dipengaruhi secara langsung oleh gaya gesekan permukaan dan didominasi oleh turbulensi dan proses pertukaran panas. 61, berikut ini adalah gas-gas yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia secara langsung. Jawabannya adalah yang B, ozon. Ozon adalah gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia secara langsung jika ia ditemukan di troposfer. Bahaya yang dapat ditimbulkan antara lain adalah iritasi mata, iritasi membran, dan pada sistem pernafasan. Kecuali ya, kalau oksigen jelas kita hirup, nitrogen, kripton, helium, kalau ozon sangat berbahaya. 62, tetes air kecil dengan diameter kurang dari 0,5 mm berasal dari awan rapat satu dengan yang lainnya dan tampak melayang di udara. Nah, itu disebut adalah kabus. Jenis-jenis angin, tetes air itu disebut gerimis ya. Gerimis atau drizzle adalah tetes air yang kecil dengan diameter kurang dari 0,5. Biasanya jatuh dengan perlahan dari awan stratus ke stratocumulus dan rapat satu dengan yang lainnya, seperti hujan. Karena jatuh secara perlahan dari awan, ia tampak melayang-layang di udara. Selanjutnya 63. Di bawah ini merupakan jenis-jenis angin monsun yang ada di dunia, kecuali monsun Australia Barat. Nggak ada. Jenis angin monsun yang ada di dunia adalah monsun Asia Timur, monsun Tenggara, monsun Asia Selatan, monsun Australia Utara, Afrika Barat, dan monsun Afrika Timur. Jadi monsun Australia Barat tidak ada. 64. Unsur gas atmosfer alamiah yang bertindak sebagai gas rumah kaca dengan porsi paling besar. Apa ini kira-kira? Adalah uap air. Ternyata uap air itu juga menyumbang gas rumah kaca yang paling besar. Karena berkisar antara 0 sampai 4% tergantung tempat dan masanya sekitar 0,25 massa atmosfer. Gas variabel yang tidak termasuk sebagai gas rumah kaca di 65 adalah D, amonia. Karena gas ini termasuk gas rumah kaca antara uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen, serta CFC. 65. Gas variabel yang tidak termasuk gas rumah kaca. Itu adalah amonia tadi. 66. Pilihlah jawaban yang paling benar dari pernyataan di bawah ini, El Nino dan El Nina. 66 adalah D, merupakan fenomena daerah tropis, betul. B merupakan fenomena yang berkebalikan, betul. Yang satu panas, yang satu dingin. 67. Das Devil merupakan fenomena sinklonik yang pada umumnya terjadi pada. Das Devil adalah fenomena gerak sinklonik gerak udara yang berputar menuju pusat berskala kecil, yang umumnya terbentuk pada siang hari dan panas yang cerah, permukaan yang kering. Pada umumnya yang kering, sebagian besar energi dari radiasi matahari akan digunakan untuk memanaskan permukaan udara yang tepat berada di permukaan panas ini menjadi tidak stabil dan kemudian bergerak di atas. Contoh Das Devil dapat dilihat pada gambar. Jadi seperti pusaran air
angin ya, yang itu ada awannya. Jadi berputar-putar. 67 jawabannya adalah yang siang hari dan di daerah yang kering, karena ini tidak mengandung uap air dan pada siang hari yang cerah. 68. Pernyataan-pernyataan mengenai gas rumah kaca atau GRK, yaitu perlenyapan GRK dari atmosfer terjadi proses wash out. Jadi kalau kita lihat pelenyapan gas rumah kaca GRK dari atmosfer tidak terjadi melalui proses wash out, melainkan proses lain berbagai macam tergantung jenis GRK-nya. Dua GRK utama di atmosfer adalah uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya 69, syarat utama terbentuknya. Syarat utama terbentuknya awan alamiah adalah, jelas ini adalah pergerakan udara ke atas, karena benda yang disinari matahari dia akan terkondensasi terus dia akan menguap ke atas. Sudah sangat jelas sekali. 70, di bawah wilayah tropis dengan massa udara tropis yang bersifat panas dan lembab dan hanya sejenis, masih tetap ditemukan fenomena front jenis ini, disebut front angin laut. Jadi meskipun massa udara ini ya, kita lihat ya, massa udara di wilayah tropis mempunyai sifat yang seragam, panas, lembab, masih ditemukan fenomena front. Front angin ini adalah sea breeze, front angin laut berukuran relatif kecil yang mempunyai struktur yang mirip dengan front dingin. Di belakang front angin laut terdapat massa udara relatif lebih dingin dan berasal dari laut. 71. Keberadaan butir air super dingin dalam awan cumulonimbus disebabkan karena ketiadaan inti sublimasi. Jadi butir air super dingin, super cool droplet adalah butir awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius, meskipun suhunya di bawah titik beku, ia tidak membeku menjadi es karena ketiadaan inti sublimasi di udara. Sehingga butir air ini akan kesulitan untuk merubah fase dari cair menjadi padat yang dingin, jadi seperti itu. Selanjutnya 72, pada awal bulan November 2017 NASA melaporkan bahwa hasil pengukuran lubang ozon pada bulan September menunjukkan hasil yang mengembirakan, yaitu lubang ozon teramati, lubang terkecil sejak tahun 1088. Jadi pernyataan di bawah ini yang tidak tepat mengenai fenomena tersebut adalah A ya. Awan stratosfer dikenal sebagai awan nacreous cloud tidak memiliki peran terhadap pembentukan lubang ozon. Ini salah ya. Awan itu sangat berperan, memiliki peran terhadap pembentukan ozon karena ditemukan berada di atas antariksa atau kutub selatan. Jadi sangat berperan sekali. Selanjutnya 73. Peristiwa optik atmosfer yang disebut dengan sundog hanya mungkin teramati jika langit, kita bahas ya. Sundog hanya mungkin teramati jika langit tertutupi oleh cirrostratus. Awan ini memiliki bentangan yang luas di langit dan tersusun oleh kristal es. Awan cirrostratus yang dapat memunculkan fenomena sundog memiliki ciri khas yang yaitu tersusun oleh kristal es berbentuk lempeng, segi 6 dan posisinya horizontal. Maka 73 adalah ditutupi oleh awan cirrostratus. 74, hurricane Irma yang terbentuk pada tanggal 30 Agustus 2017 dan mati pada tanggal 16 September merupakan siklon tropis terkuat sejak tahun 2005 di lautan Atlantik. Jadi hurricane Irma ini terbentuk pada tanggal 30 yang berada di lautan Atlantik. Kecepatan angin maksimum yang dihasilkan hurricane Irma mencapai 298 km per jam. Kekuatannya mencapai skala 5 dalam skala Saffir-Simpson.
Pada satelit dapat dilihat gambar di samping. Oh, sangat luar biasa sekali pusaran angin yang sangat besar. 75. Temperatur udara dinyatakan dengan skala Celcius dan Fahrenheit. Kedua skala tersebut menunjukkan temperatur yang sama pada suhu, yaitu min 40 derajat. Kita lihat menunjukkan temperatur yang sama, min 40 derajat. Untuk membuktikannya, kita akan melakukan perhitungan dari skala Celcius ke Fahrenheit. Perhitungannya adalah sebagai berikut. T sama dengan V 9/5 T Celcius plus 32, karena hasilnya di sini sama dengan 9/5 adalah konstanta, min 72 plus 32 sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. 76. Peralatan yang dipergunakan untuk mengukur gelombang laut. Ini adalah tidal gauge, alat yang digunakan untuk mengukur rata ketinggian pasang surut yang relatif terhadap vertikal datum, mean sea level. Jadi alat-alatnya ada seperti ini ya, ada wave recorder, ada echo sounder, mengukur kedalaman laut, pemetaan batimetri, dan kadang digunakan untuk melacak populasi suatu organisme. Terus ada global positioning system. Terus ada current meter. Ini adalah alat untuk mengukur arus laut. Kemarin kita sempat bahas ya. Peralatan yang digunakan mengukur gelombang air laut, berarti jawabannya adalah wave recorder. Selanjutnya, 77. Peralatan yang dipergunakan untuk mengukur arus air laut. Nah, 77 arus laut adalah current meter. Ini ya, current meter. Mengukur arus laut terdapat dua metode, yaitu Euler yang digunakan untuk mengukur besar arus laut, dan metode Lagrange yang digunakan untuk menentukan arah arus permukaan. Terdapat beberapa tipe, yaitu acoustic current meter, electromagnetic current meter, dan acoustic Doppler current meter mesh. 77. Peralatan yang dipergunakan untuk mengukur arus laut tadi ya, D ya, current meter. Selanjutnya 78, ini current meter bentuknya seperti ini. Terus ada salinometer, salt ya, mengukur salinitas. Terus yang selanjutnya 78, peralatan yang dipergunakan untuk mengukur salinitas air laut, cara meneteskan sampel air laut adalah, jawabannya adalah B, refraktometer. Kalau salinitas itu kan alat tadi yang dicelupkan ya, kayak termometer. Kalau yang ini adalah refraktometer. Dua instrumen sebelumnya dijelasin pada nomor sebelumnya. Jadi ini adalah kedalaman transparasi akibat turbuditas yang terjadi. Cara menggunakannya dengan memasukkan piringan ke massa air laut. Jadi alat ini sudah dua kali digunakan untuk sesi ujian praktek OSN tahun 2016-17. Current meter udah dijelaskan, termometer juga, maka dia adalah refraktometer. 79, peralatan yang dapat dipergunakan mengukur pasang surut. Tadi sudah jelas, yaitu adalah tidal gauge. Tidal gauge itu berarti tadi alatnya bentuknya seperti ini. Tidal wave ya, ada tidal gauge dan lain-lain. Selanjutnya, paparan lereng benua atau continental shelf adalah morfologi bawah laut yang mempunyai kedalaman air sampai dengan 100 sampai 200 meter. Jadi ini dihafalkan saja karena ini cuma hafalan ya, harus bisa dengan baik. Jadi seperti ini. 81. Arus yang disebabkan oleh perbedaan ketinggian muka air laut yang mempunyai ciri-ciri gejala gerakan maju dari pantai ke laut.
81 adalah arus pasang surut. Sangat jelas sekali, terjadi siang dan malam, tergantung tekanan yang ada di laut dan di darat. Yang 82, kenampakan pada pantai terdapat muara sungai di mana mulut sungai terdapat gosong pasir memanjang sejajar. Dinamakan speedbar. Kemarin 2017 kita bahas ya, bahwa biasanya speedbar disebabkan karena longsor drift yang membawa partikel sedimen, longsor current, arah ujung speed bisa menjadi penanda arah arus yang datang ke pantai. Kalau river bar biasanya disebut channel, coastal bar ini berasosiasi dengan rip current. Kalau beach bar disebabkan karena gaya hidromanik air laut menyebabkan munculnya offshore bar. Selanjutnya 83 ini ya, ada tombolo, ini bar, ada speed bar, terus ada prospect foreland. 83, kondisi morfologi dasar samudra akibat adanya proses vulkanisme. Di dasar samudra berupa gunung api dengan permukaan kecil dan tinggi yang bagian atasnya datar dinamakan adalah B, table mound. Dia bentuknya seperti datar ya. Jadi table mound. Ini ada atol, ada guyot, ada volcanic island, ada sinking island. Jadi table mound itu lurus ya dia bentuknya. Selanjutnya 84. Organisme laut yang perpindahan atau pergerakannya sangat tergantung gerakan massa air laut disebut plantonik. Jadi dia bergeser-geser ya. Kalau neritik ini kan zona laut, kalau bentonik itu organisme yang hidup di daerah dasar laut atau bentos ya. Kalau plantonik organisme yang hidup bebas di laut yang terkait dengan pergerakan arus laut. Contohnya di pertemuan arus panas dan arus dingin di Kuroshio Oyoshiwo di Jepang itu menyebabkan plankton yang ada di Samudra Pasifik sangat banyak sekali. 85, hewan laut golongan kerang-kerangan laut termasuk hewan yang hidup sebagai adalah bentonik. Tadi sudah dijawab ya, tiram, kerang, ular, dan lain-lain. Kalau planktonik ya hewan-hewan plankton itu ya, isopod, kopopet, kokolitopor, dan lain-lain. Kalau nektonik, paus, cumi-cumi, ikan. Kalau neritik, zona tadi. 86. Gelombang laut dapat terjadi terutama disebabkan oleh karena adanya tentunya adalah angin laut. Yang menyebabkan ini terjadi karena angin menggesek bagian atas dari lautan top, ini akan menyebabkan terjadinya angin atau gelombang. Jadi pengaruh arus laut dapat sedikit bahkan tidak berpengaruh terhadap kekelaan momentum angular gerak orbital laut. Di 86 adalah A. 87, kita mengenal tentang arus laut, di mana arus laut dapat disebabkan karena perbedaan suhu air laut, perbedaan densitas angin dan disebabkan oleh arus yang melewati perairan Jepang mempunyai temperatur yang lebih tinggi dari perairan sekitarnya. Gampang sekali ini ya. Tentunya adalah Kuroshio current. Ini harus dihafalkan peta persebaran arus yang ada di dunia. Ada Labrador, ada arus California, ada arus yang lain. Selanjutnya 88, arus global yang mengalir massa air samudra yang berasal dari Samudra Pasifik melewati perairan Indonesia menuju Samudra Hindia. Dikenal dengan istilah jadi arus lintas Indonesia. Dan itu menyebabkan dipengaruhi adanya El Nino dan La Nina. 89, gelombang dari laut dalam menuju ke pantai dan gelombang yang
datang ke pantai akan mengalami pecah gelombang apabila arah datang gelombang tidak tegak lurus dengan garis pantai, maka akan terbentuk apa ini? Yaitu longsor current. Ini kita lihat ya. Ini longsor current. Dia akan mengikis bagian pinggirnya. Kalau ini adalah rip current ya. Selanjutnya 90. Arus yang terjadi akibat adanya gelombang pecah tegak lurus garis pantai yang terjadi di wilayah perairan pantai tersebut dikenal dengan rip current. Ini sudah dibahas ya. Rip current itu adalah merupakan bagian berawal dari gelombang yang datang dari arah laut menuju ke pantai. Setelah sampai ke pantai, arus tersebut kemudian akan menemukan jalan kembali ke arus laut. Arus ini biasanya sering terjadi di daerah sempit seperti pantai, gosong pasir, dermaga. Rip current sangat berbahaya karena dapat menyeret wisatawan di tengah laut. Pantai yang sering terdapat di rip current adalah Pantai Parangtritis. Selanjutnya 91. Grafik antara tinggi muka air laut terbanding waktu pengukurannya akan menentukan tipe pasang surut air laut. Apabila dalam satu hari hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut, maka ini adalah yang E, tipe pasang surut diurnal, yaitu pasang surut harian tunggal. Juga kita bisa sebut sebagai pasang surut diurnal karena apabila dalam satu hari pasang akan terdapat satu kali surut. Pasang surut diurnal ini biasanya terjadi di daerah laut yang berada di sekitar daerah Khatulistiwa. Seperti itu. Selanjutnya 92. Indeks jumlah padatan di laut yang terlalut dalam 100 gram air laut disebut dengan densitas air laut. Apa itu yang dimaksud dengan densitas air laut? Merupakan fungsi langsung dari kedalaman laut serta dipengaruhi juga oleh salinitas, kandungan kadar garam, temperatur, tekanan, merupakan jumlah massa air laut per satu satuan volume pada umumnya. Selanjutnya 93, gelombang laut dari laut dalam ke dangkal sampai ke pantai mengalami perubahan yang disebabkan karena adalah adanya perbedaan kedalaman airan laut. Swelling adalah proses di mana terjadinya kenaikan tinggi satu gelombang akibat gelombang tersebut memasuki kawasan perairan yang lebih dangkal. Jadi seperti itu. 94, yang dimaksud dengan kecuraman gelombang laut. Jadi kecuraman itu adalah seperti ini. Adalah yang betul adalah A ya, perbandingan tinggi gelombang dengan panjang gelombang. Tingginya, maka disebut dengan kecuraman gelombang. 95, gelombang datang dari laut dalam menjalan menuju ke pantai dan tidak melewati bangunan pantai. Maka gelombang selalu akan mengalami proses swelling dan refleksi gelombang. Jadi kalau kita lihat ya, datang ke laut, mengalir menuju ke pantai, tidak melewati bangunan. Jadi contohnya ini, ada bay ya, ada penghalang, ini ada pantai. Maka dia akan membentuk bagian-bagiannya, akan membentuk arusnya. Maka itu yang akan membedakannya. Selanjutnya, grafik perbandingan antara temperatur air laut dengan kedalaman akan menunjukkan bahwa suhu permukaan laut semakin ke perairan dalam, suhunya semakin rendah dan tetap sampai ke perairan paling dalam. Fenomena perubahan suhu tinggi dan tetap rendah disebut dengan thermocline. Jadi lapisan yang membagi dua massa air di perairan, lapisan ini merupakan lapisan pembatas antara air yang berada di permukaan dan berada di bawahnya. Pada umumnya, lapisan ini memiliki fluktuasi suhu yang sangat tajam. Selanjutnya 97,
Fenomena termoklin permanen sering terdapat di lokasi bergaris lintang tropis, yaitu khatulistiwa daerah tropis. Karena apa? Hanya terjadi jika kondisi perairan didominasi oleh homogen relatif sepanjang waktu. Homogen itu berarti searah ya, sejenis. Lapisan mixed layer cenderung stabil dalam kondisi angin yang ada. 98, gelombang laut berdasarkan kedalaman perairannya dapat diklasifikasikan sebagai gelombang laut dalam, laut transisi, laut dangkal. Ciri gelombang transisi adalah gelombang yang terdapat di perairan apabila perbandingan kedalaman dan panjang gelombang bernilai 0,05 sampai 0,5. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa gelombang ini laut dangkal ya, transisi dan laut dalam. Transisi ini adalah ini. Jawabannya adalah yang D. 99, kondisi arus laut sangat dipengaruhi oleh adanya gaya Coriolis. Apa itu gaya Coriolis? Gaya tidak hanya terjadi di atmosfer, pergerakan air laut juga dipengaruhi oleh Coriolis. Dibuktikan adanya gire samudra yang memiliki pergerakan sama dengan Coriolis atmosfer, yaitu bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi bagian selatan. Nah, sedangkan Snellius lebih ke sifat-sifat atenuasi air laut, sedangkan sentrifugal mempengaruhi arus pasang surut. Selanjutnya yang terakhir, teori gelombang yang menyatakan bahwa gaya gesek angin di permukaan air laut akan membangkitkan gelombang. Dibuat pertama kali oleh Admiral Sir Francis Beaufort pada tahun 1808, kemudian dikenal sebagai skala angin Beaufort. Pernyataan kondisi angin terdapat di bawah ini yang paling benar. Lah ini kemarin kan sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas kaitannya dengan skalanya. Yang betul adalah yang E. Moderate breeze mempunyai ciri kecepatan 11 sampai 12. Moderate breeze 11 sampai 15. Yang nomor 4, 1 2 3 4 moderate breeze. Untuk yang lainnya ini salah. Jadi silahkan ini di setiap tahun keluar, jadi tolong dihafalkan skala angin Beaufort. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Di soal nomor 51 sampai 100 ini soal yang hafalan, logika berpikir, dan kemungkinan bisa dijawab dengan baik asalkan membaca dan serius dalam mengerjakan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.